Selamat malam Bapak, kami dari kelompok PBL 410 dengan judul Pengembangan Sistem Irigasi Tanaman Pot Cerdas Berbasis IoT menggunakan integrasi sensor kelembapan tanah dan algoritma keputusan adaptif, yaitu untuk ujian praktikum akhir semester mata kuliah keamanan perangkat lunak. Adapun anggota tim kami itu yang pertama saya sendiri, Raihada Safriskila Ginting, kemudian yang kedua Yudhistira, ketiga Nabil Albaru Yasmet, keempat Winda Merenta Handiani, kelima Carlos Dailo Silaban, dan keenam Muhammad Ridho Syaputra. Role dan contribution setiap kami itu yang pertama saya sendiri sebagai ketua dan juga business analyst, yaitu koordinasi tim, pembagian tugas, analisis kebutuhan, dan dokumentasi. Kemudian Yudhistira itu sebagai front-end developer dan AI pengembangan antarmuka. Kemudian Nabil Albaru Yasme sebagai PN developer dan IoT. Kemudian Winda Marenta yaitu dokumentasi dan luaran proyek, dokumentasi proyek, final payable report, manual book, draft AKI, dan dukungan pengujian di sistem. Sedangkan kalau Silaban melakukan pengujian dan memastikan kestabilan sistem. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Ridho Syaputra yaitu IoT hardware dan implementasi sistem. Slide selanjutnya yaitu luaran pertama, kita akan memasuki luaran pertama yaitu security requirement persyaratan keamanan sistem smart port IoT. Pada luaran pertama ini, terdapat core security requirements. Yang pertama, confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data dan informasi. Integrity, menjaga keutuhan sistem. Dan yang ketiga, availability, menjaga sistem tetap tersedia dan dapat menjalankan fungsi utamanya. Next slide itu confidentiality, data in transit. Jadi, data in transit ini adalah data sensor saat dikirim dari ESP32 menuju Blink Cloud, diamankan menggunakan TIS sehingga tidak dapat disadap. Data in process yaitu data sensor yang sedang diproses pada ESP32 maupun Blink diproses menggunakan auth token yang telah diautentikasi sehingga hanya perangkat yang sah yang dapat mengirim maupun menerima data. Selanjutnya yaitu inilah pembuktian dari confidentiality, data in transit, dan data in process. Pada kode ini yaitu konfigurasi komunikasi ESP32 dengan Blink, kemudian ini adalah kode pemrosesan nilai sensor atau algoritma keputusan pada ESP32. Slide selanjutnya yaitu confidentiality, data at rest, and cryptography. Data at rest, data kelembapan yang tersimpan di Blink Cloud, dilindungi melalui mekanisme akses berbasis Blink Authentication Token. Cryptography, yaitu komunikasi ESP32 antara ESP32 dan Blink menggunakan enkripsi TLS, Transport Layer Security. Autentikasi perangkat menggunakan auth token Unix sebagai mekanisme identitas perangkat. Slide selanjutnya yaitu pembuktian atau confidentiality, data at rest, and cryptography. Inilah konfigurasi Blink atau bagian koneksi ESP32 dengan Blink dan autentikasi atau konfigurasi auth token. Next is confidentiality, covert mechanisms, and masking. Covert mechanism tidak diterapkan, steganografi dan digital watermarking tidak digunakan karena sistem tidak digunakan untuk distribusi konten digital dan tidak relevan dengan konteks sistem irigasi IoT. Sedangkan masking, token Blink tidak ditampilkan secara terbuka pada antarmuka pengguna dan tidak diekspos kepada end user. Dan inilah slide pembuktian confidentiality, covert mechanism, dan masking. Di sini tampilan antarmuka atau dashboard yang tidak memperlihatkan auth token. Dan di bawah ini adalah kode yang menyimpan auth token. Kemudian selanjutnya yaitu integrity, sistem dan data integrity. Pada sistem integrity, yang pertama, firmware ESP32 diproteksi dari modifikasi tidak sah. Yang kedua, firmware dikompilasi dan di-flash secara langsung. Yang ketiga, OTA, update. Jika diaktifkan, memerlukan koneksi terautentikasi. Yang keempat itu watchdog timer, tidak memastikan sistem tidak berjalan macet. Pada data integrity, yaitu yang pertama, nilai kelembapan divalidasi menggunakan range check 0 hingga 100%. Yang kedua, data di luar rentang valid diabaikan. Dan yang ketiga, data tidak valid tidak digunakan sebagai dasar keputusan pompa. Dan inilah slide pembuktiannya itu pada integrity, sistem integrity, dan data integrity. Samping ini kode validasi nilai sensor 0 sampai 100%. Dan di sebelah kanan ini adalah kode logika pompa berdasarkan nilai sensor yang valid.
Next itu availability atau system availability. Perlindungan dari penghancuran software atau data. Firmware tersimpan pada flash memory ESP32 yang persisten sehingga tidak hilang ketika perangkat mengalami power off. Data histori pada Blink Cloud dilindungi oleh backup infrastruktur Blink. Perlindungan dari denial of the service atau DOS. Jika koneksi Wi-Fi atau internet terputus, ESP32 tetap menjalankan logika irigasi lokal berdasarkan pembacaan sensor. Sistem tidak bergantung sepenuhnya pada konektivitas cloud untuk menjalankan fungsi utamanya. Berikutlah pembuktian pada availability atau perlindungan dari penghancuran software atau data. Berikut foto ESP32 atau perangkat yang menunjukkan sistem menggunakan ESP32, dan berikut adalah program atau firmware yang di-flash ke ESP32 jika tersedia. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini pada slide pembuktian availability, ini kode logika penyiraman otomatis pada ESP32-nya atau project kami. Nah, dan di sebelah kanan ini yaitu bukti pengujian ketika WiFi atau internetnya terputus. Dari bylinknya dia mengirim kayak seperti ini, kayak device is offline. Nah, selanjutnya di sini luaran 2 security design keamanan sistem smart port IoT. Di sini tujuan security design-nya, tahap security design bertujuan memastikan bahwa mekanisme keamanan tidak hanya menjadi kebutuhan sistem, tetapi juga telah diterapkan pada rancangan arsitektur sebelum sistem diimplementasikan. Nah, jadi di sini fokus desain keamanan ada confidentiality, integrity, availability, dan authentication. Nah, di sini desain keamanan arsitektur sistem smart port IoT kami seperti ini. Contohnya, soil moisture sensor mengirim ke ESP32, terus ESP32 mengirim sinyal ke WiFi, dan WiFi mengirim sinyal ke Blink Cloud atau Blink IoT di aplikasinya. Nah, terus mengirim ke dashboard di dalam Blink IoT. Nah, selanjutnya di sini desain kerahasiaan. Nah, nomor 1 algoritma enkripsi komunikasi ESP32 ke Blink Cloud menggunakan TL1.2 per TLS 1.3. TLS menggunakan AES128, AES256 untuk mengenkripsi komunikasi setelah proses handshake. Mengapa menggunakan TLS? Jadi karena data tidak dapat dibaca di pihak lain, terus data tetap aman selama transmisi, dan juga mencegah penyadapan komunikasi. Selanjutnya, pembuktian desain atau kerahasiaan. Nah, di sini library Blink atau kode kami. Terus ini sebelahnya ada konfigurasi WiFi atau Blink connection. Selanjutnya, desain kerahasiaan ukuran kunci atau key size dan manajemen kunci atau key management. Ukuran kunci atau key size TLS handshake menggunakan RSA 2048 bit atau ECDSA 256 bit. Setelah proses handshake selesai, komunikasi diamankan menggunakan AES128 sebagai enkripsi minimum. Di manajemen kunci atau key management, EXP berfungsi menggunakan Blink Out Token 32 karakter sebagai identitas perangkat. Nah, Out Token itu berfungsi sebagai
secret antara ESP32 dan server Bailink. Untuk keamanan yang lebih baik, token direkomendasikan disimpan di NFS, di hardcode, pada source. Nah, selanjutnya, terus di sini ada konfigurasi token pada program kami. Nah, di sini tokennya ini sengaja kami blurkan. Terus di bawahnya ada kode koneksi ESP32 ke perangkat, menunjukkan pengguna token itu benar gitu. Jadi dia memanggil token yang ada di Bailink sesuai dengan template kita. Jadi supaya dia terkoneksi. Kalau tokennya salah, dia biasanya tidak terkoneksi gitu. Jadi status di Bailink itu statusnya jadi device offline gitu. Nah, selanjutnya di sini ada masking. Sistem menerapkan masking terhadap informasi sensitif dengan cara token tidak ditampilkan pada antarmuka pengguna seperti yang kami blur tadi. Kemudian pengguna hanya melihat nilai sensor kelembapan tanah. Kemudian identitas perangkat maupun informasi autentikasi tidak ditampilkan kepada pengguna. Nah, tujuan masking yaitu melindungi informasi sensitif, terus mencegah penyalahgunaan token, terus mengurangi risiko akses tidak sah. Nah, seperti yang kami blur tadi, tokennya dia setiap template itu berbeda-beda tokennya. Jadi semisal beda template, beda token, ketika tokennya tidak dimasukin ke device yang kita gunakan, maka statusnya terus menerus bakalan offline. Nah, di sini ada dashboard Bailink yang hanya menampilkan nilai sensor dan status pompa. Nah, di sini KT ini kelembapan tanah, SU ini nilai dari suhu udara, ST ini nilai dari suhu tanah, dan di sini ada on off pompa manual dan on off pompa auto. Di sini kode program yang berisi token dengan token yang sudah diburamkan. Nah, di sini kami akan memburamkan tokennya di sini nanti. Seperti ini tampilan Bailinknya nanti. Nah, selanjutnya di sini ada desain integritas atau integrity design. Nomor 1 yaitu hashing atau HMCAC. TLS menggunakan HMAC atau Hash-based message authentication code, yaitu memastikan setiap paket data yang dikirim dari ESP32 ke Bailink IoT tidak berubah selama proses transmisi. Yang kedua itu ada integritas referensial atau referential integrity. Nah, situ ada nilai sensor divalidasi menggunakan rank check dari 0 sampai 100%. Terus data di luar rentang akan diabaikan. Mencegah keputusan penyiraman yang salah. Jadi semisal targetnya sudah sesuai dengan yang kami perkirakan, jadi dia tidak mengasal menyiram gitu jatuhnya. Nah, yang ketiga ada resource clocking. Nah, di sini pompa hanya dikontrol oleh satu proses keputusan pada ESP32.
Tidak ada proses lain yang dapat mengaktifkan pompa secara bersamaan. Menghindari radiasi, menghindari rokan gitu kan, misalnya. Jadi pompa itu hanya dikontrol satu oleh ESP32, tidak ada bentrokan dengan data yang lain. Contohnya. Selanjutnya, komunikasi ESP32 ke Beilink IoT atau Screenshot Library TLS. Di sini kodenya. Nah, di sini ada kode ininya, kode logika dari relay yang mengatur pompa. Nah, dari sini ESP relay mengatur pompa. Nah, kode if atau sensor value sama dengan 0 dan sensor value sampai kurang lebih 100 atau screenshot validasi data sensor. Nah, jadi seperti yang slide sebelumnya, dari 0 sampai ke 100%. Selanjutnya di sini desain ketersediaan atau availability design. Nah, di sini ada replication, data sensor dikirim ke Beilink Cloud. Terus infrastruktur cloud memiliki redundansi. Terus ESP32 menyimpan threshold secara lokal sehingga sistem tetap berjalan saat cloud tidak merespon. Di sini ada failover. Jika koneksi Beilink terputus, ESP32 otomatis berpindah ke mode lokal. Terus ada penyiraman tetap berjalan. Terus reconnect dilakukan secara otomatis. Nah, di sini ada scalability. Sistem saat ini dirancang untuk satu smart pod. Jadi berfokus pada satu tanaman. Seperti itu contohnya. Terus arsitektur memungkinkan penambahan node di masa depan tanpa perubahan besar. Mungkin kami bisa mengupgrade dari proyek kami. Slide selanjutnya. Di sini dashboard Beilink yang menampilkan nilai threshold pada kode sebelumnya. Nah, ini pompa on. Ini pompa manual on. Di sini reconnect atau kode Beilink. Nah, ini yang menyambungkan ke Beilink. Nah, di sini contohnya diagram struktur atau prototype smart pod IoT kami. Dari dashboard handphone, ya handphone itu berisi dashboard Beilink IoT kami. Terus terhubung ke WiFi atau internet, ini dari WiFi. Terus masuk ke ESP32. Nah, di ESP32 ini menyebar ke sensor kelembapan tanah, relay, dan yang lain-lain, termasuk pompa. Nah, slide selanjutnya. Di sini ada desain autentikasi atau autentikasi desain. Nomor 1 itu ada device level authentication. ESP32 menggunakan token yang unik sebagai kredensial untuk terhubung ke server Beilink. Contohnya, kalau token valid, perangkat diterima, status di Beilink itu online, dan sistem bisa dijalankan. Dan sebaliknya, ketika token tidak valid, perangkat di device Beilink itu statusnya masih tetap offline dan tidak bisa berjalan.
Nomor 2, user level authentication. Pengguna harus melakukan autentikasi menggunakan akun Bailink seperti email dan password untuk mengakses dashboard sistem. Nah, jadi kayak pendaftaran gitu, kalau masukin email dan password, membuat akun dari Bailink. Selanjutnya, di sini di test level authentication. Nah, di sini Bailink begin, Bailink out token SSID dan pass. Nah, di sini juga user level authentication. Nah, di sini seperti kita akan mendaftarkan akun di Bailink menggunakan email dan password. Terus kita akan membuat template seperti yang kita mau. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini luaran 3 yaitu security development, pengembangan keamanan sistem smart port IoT. Di sini fokus pengembangan keamanan. Nomor 1 yaitu identifikasi kerentanan, mengidentifikasi potensi kerentanan berdasarkan referensi keamanan. Secure coding, menerapkan praktik pengembangan kode yang lebih aman. Secure development proses, menggunakan versioning, kode analisis, dan kode review. Developer testing itu melakukan pengujian sistem secara sistematis oleh pengembang. Dan di sini proses pengembangan keamanan smart port IoT seperti ini contohnya: identifikasi kerentanan, secure coding, terus short code versioning, terus di sini ada identifikasi kerentanan, di sini juga ada short code versioning, dan yang keempat ada developer testing. Oke, slide selanjutnya. Penerapan database kerentanan atau vulnerability database referensi. Referensi keamanan yang digunakan OWA SP Top 10 digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi resiko keamanan aplikasi, yaitu fokus yang relevan AO2, cryptographic failures AO5, security microfiguration CWE per 25 digunakan sebagai referensi tambahan untuk memahami klasifikasi kerentanan yang umum terjadi pada software. Oke, slide selanjutnya. Ini dia halaman OWASP kami, keamanannya. Di sini ada Bailink template ID, Bailink template name, nama template kami. Di sini juga ada template ID kami. Di sini ada Bailink out token. Di sini token yang hanya digunakan oleh satu device. Nah, oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya yaitu ada identifikasi kerentanan sistem. Berdasarkan referensi keamanan yang digunakan, tim mengidentifikasi beberapa potensi kerentanan. Nomor 1 yaitu autoken dalam firmware, mengidentifikasi potensi kerentanan berdasarkan referensi keamanan. Nomor 2 ada komunikasi ke data, yaitu menerapkan praktik pengembangan kode yang lebih aman. Nomor 3 yaitu ada autentikasi fisik, menggunakan versioning, kode analisis, dan kode review. Oke, slide selanjutnya.
yaitu ada secure coding practice. Nomor 1 praktik secure coding yang diterapkan yang project kami terapkan. Nomor 1 ada pemisahan credentials, yaitu seperti auth token disimpan dalam file secret terpisah dari main ino. Nah, jadi kami buat file terpisah gitu. Nomor 2 ada validasi data sensor, yaitu nilai kelembapan divalidasi pada rentang 0 sampai 100%. Nomor 3 yaitu ada pengecekan koneksi, yaitu koneksi WiFi dan bailing diperiksa sebelum eksekusi perintah pompa. Jadi contohnya seperti kami harus masuk ke bailing IoT-nya, dari bailing IoT-nya itu sudah berjalan atau belum. Contohnya itu sudah online atau belum. Nomor 4 ada timeout handler, yaitu timeout digunakan untuk mencegah sistem mengalami hanging ketika koneksi gagal. Oke, slide selanjutnya. Pembuktian identifikasi kerentanan sistem dan secure coding practice. Nah, di sini shortcode yang menunjukkan auth token di sini, jadi ada template ID, bailing template ID, terus bailing template name. Ini template ID yang digunakan pada device kita atau project kita. Terus di sini name yang digunakan oleh template kita, namanya apa. Terus di sini bailing auth token, di project kita itu tokennya seperti apa. Nah, di sini konfigurasi komunikasi antara ISP dan bailing gitu. Nah, di sini ada SSID dan password yang kita gunakan seperti WiFi gitu. Nah, di sini bailing begin, bailing auth token, SSID dan pas. Di sini ada foto hardware ESP32 kami sebagai bukti bahwa perangkat belum memiliki autentikasi fisik. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya pengelolaan secure code dan konfigurasi sistem pengelolaan short code. Dalam proses pengembangan SmartPort IoT, short code ESP32 dan konfigurasi sistem dikelola oleh tim secara terstruktur. Nah, pengelolaan meliputi secure code program ESP32, konfigurasi koneksi WiFi, konfigurasi bailing, auth token perangkat, program pembacaan sensor, program pengendalian relay dan pompa, dan di keamanan kredensial, yaitu seperti informasi sensitif seperti auth token tidak ditampilkan dalam dokumentasi publik. Terus kredensial digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan bailing, dan juga akses terhadap secure code dan konfigurasi dibatasin pada anggota tim yang terlibat pengembangan. Oke, selanjutnya. Di sini ada shortcode ESP32 dari Arduino IDE kami ini. Di sini kodenya seperti tadi, dan di sini struktur program atau file yang kami gunakan. Nah, dan juga di sini ada auth token, dan juga di sini ada WiFi atau koneksi, bagian koneksi yang menghubungkan ke bailing gitu.
Nah, terus oke. Jadi di sini contohnya koneksi WiFi-nya ini dari ISP yang terhubung ke WiLink gitu contohnya. Oke, slide selanjutnya kode analisis dan kode review. Analisis dan review short kode. Nah, di situ ada static kode analisis, yaitu syntax checking menggunakan Arduino IDE dan manual kode review. Nah, dynamic kode analisis, pengujian runtime pada ESP32 secara langsung, pembacaan sensor, logika threshold, terus kontrol pompa, dan juga koneksi WiLink. Kode review, yaitu kode review dilakukan sebelum merge ke branch main. Nah, yaitu algoritma keputusan adaptif, validasi threshold kelembapan, dan juga keamanan penyimpanan credentials. Oke, slide selanjutnya. Arduino IDE dengan short kode. Nah, ini kode kami semuanya. Maksudnya masih belum semua yang kami screenshot, ini masih dasarnya aja, awalannya aja. Karena kalau di screenshot semua nggak bisa, nggak cukup. Nah, di sini bukti pengujian sensor dan pompa. Nah, di sini bukti itu status tanahnya itu kering. Nah, dan status pompanya off. Dan juga bukti sistem berjalan pada ESP32. Nah, oke. Sekian presentasi dari saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan developer testing, pengujian oleh pengembang. Yang pertama ini pengujian sistematis. Tim melakukan pengujian terhadap sistem menggunakan pendekatan pengujian langsung pada perangkat. Aspek yang diuji itu ada 5. Yang pertama pembacaan sensor kelembapan, kedua logika threshold penyiraman, ketiga kontrol relay dan pompa, keempat itu ESP32 dengan blink, dan kelima itu respon sistem pada kondisi operasional. Lalu di sini ada pembuktian developer testing kita seperti ini. Luaran part, security testing, pengujian keamanan sistem SmartPod IoT. Pengujian keamanan dilakukan untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mampu menangani kondisi normal maupun kondisi tidak valid. Di sini ada attack surface validation, yaitu mengidentifikasi dan menguji bagian sistem yang berpotensi menjadi titik risiko. Lalu di sini ada security testing, melakukan pengujian menggunakan pendekatan seperti white box testing, black box testing, dan validasi kriptografi. Lalu di sini ada tes data manajemen, menggunakan data pengujian untuk memvalidasi fungsi dan perilaku sistem. Lalu di sini ada defect tracking, mencatat dan memperbaiki bug atau anomali yang ditemukan selama pengujian. Dynamic code analysis, pengujian pasca pengembangan. Dynamic code analysis dilakukan dengan memeriksa perilaku sistem ketika program sedang dijalankan pada perangkat ESP32. Di sini terlihat pada gambar monitoring yang dilakukan. Lalu di sini parameternya ada error pada serial monitor, konektivitas sensor, respon pompa, water pump, koneksi ke blink dashboard. Lalu ini ada pembuktian dynamic code analysis. Ini bukti dari video ESP32 sedang berjalan, dan ini ada serial monitor Arduino IDE. Lalu di sini ada nilai sensor yang terbaca oleh aplikasi Blink. Lalu di sini ada tampilan platform Blink yang pada dashboardnya di HP. Lalu di sini ada nilai sensor, dan di sini ada status pompa. Metode pengujian keamanan itu ada 3, itu white box, black box, dan cryptography validation. White box testing, pengujian dilakukan dengan melihat struktur internal sistem.
seperti review source code ESP32, review logika kontrol, pemeriksaan alur program. Lalu ada black box testing. Pengujian dilakukan berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat struktur internal code, seperti sensor kelembapan, pompa, dan notifikasi. Lalu ada cryptography validation. Validasi keamanan terbatas pada penggunaan Blink, Auth Token, dan verifikasi identitas perangkat. Di sini ada pembuktian metode pengujian keamanan, white box, black box, dan cryptography validation. Di sini ada white box source code-nya ESP32. Lalu di sini ada black box video sensor pompa aktif, dan di sini ada kriptografi kode auth token. Security Quality Assurance Testing, validasi dan failure testing. Pengujian yang dilakukan itu ada input validation, memvalidasi nilai kelembapan tanah sebelum digunakan, lalu ada invalid data handling, menguji sistem menangani data sensor yang tidak valid, lalu ada connection failure, menguji kondisi ketika koneksi Wi-Fi atau Blink terputus, lalu ada device authentication, memverifikasi identitas perangkat menggunakan auth token Blink, dan hasil pengujian tidak ditemukan perilaku abnormal selama pengujian. Lalu ini ada pembuktian Security Quality Assurance Testing, validasi dan failure testing. Di sini ada nampak pada layar LCD-nya kondisi sensor normal. Lalu di sini pada aplikasi Blink-nya kondisi koneksi terputus, dan di sini ada sistem kembali terhubung. Lalu ini ada test data dan synthetic transaction. Penggunaan data pengujian. Penggunaan data pengujiannya seperti ini, dan pengujian menggunakan data simulasi atau sintesis untuk memvalidasi logika penyiraman otomatis. Ini adalah pembuktian tes data dan sintetis transaksi. Nah, yang pertama ini nilai kelembapannya rendah. Ini range-nya 0 sampai 30%, lalu ini kelembapan tinggi dari 60 sampai 100%. Nah, ini pada kondisi yang gambar ketiga ini adalah dalam pompa dalam kondisi auto. Nah, pada aplikasi Blink ini adalah pompa off, dan ini yang sebelahnya adalah pompa on dalam keadaan otomatis. Nah, dari hasil pengujiannya ini dapat disimpulkan bahwa pengujian sistem dilakukan dengan mencatat hasil setiap skenario pengujian dan mengamati kondisi hardware serta software selama sistem beroperasi. Nah, hasil pengujiannya ini sensor kelembapan dapat membaca kondisi tanah, ESP32 dapat berproses data sensor, yang ketiga relay dan pompa dapat bekerja sesuai kondisi yang ditentukan, keempat data dapat ditampilkan pada Blink dashboard, dan yang kelima, sistem dapat menjalankan fungsi penyiraman otomatis sesuai logika yang dirancang. Nah, ini adalah dokumentasi dari pengujiannya. Nah, pada luaran 5 itu ada security deployment, yang dimana itu software dinyatakan siap digunakan setelah fitur utama selesai, pengujian fungsional berhasil, integrasi sensor berhasil, dan validasi keamanan selesai. Nah, setiap perubahan sistemnya itu dicatat, diuji, direview, disetujui tim, dan diterapkan. Nah, lalu kita memastikan implementasi sesuai dengan review. Satu, kebutuhan sistem. Kedua, spesifik proyek. Yang ketiga, hasil pengujian. Untuk testingnya itu, yang pertama itu fungsi sensor. Kedua, komunikasi ESP32 dan Blink. Yang ketiga, kontrol pompa. Yang keempat, autentikasi pengguna. Dan yang kelima, integrasi sistem. Nah, proses deployment-nya itu adalah pengujian berhasil, direview, persetujuan, dan sistem siap digunakan. Oke, pada slide dokumentasi keamanan dan hardening. Dokumentasi sistem pelancangan, instalasi, konfigurasi, penggunaan, pengoperasian perangkat IoT, evaluasi keamanan, hak akses pengguna, pelindung data, konfigurasi perangkat, dan komunikasi antar komponen. Dan yang ketiga, hardening, OS diperbarui, antivirus aktif, firewall aktif, penggunaan software yang diperlukan, auto token Blink unit,
dan dashboard terautentikasi. Next, konfigurasi lingkungan, relasi dan startup. Konfigurasi lingkungan, pengembangan, pengujian, dan implementasi pengguna lingkungan yang sama. ESP32 plus Soy Monster dan DAT11, DS18P20, Lily, pompa, Wi-Fi, dan Blink. Power on sleep, on shift, test. ESP32 on, Wi-Fi Blink, connection. Sensor terbaca menuju ke Lily merespon dari Lily ke pompa pelapasi seperti yang digambar. Next, slide pembuktian bukti penerapan keamanan dan development implementasi sistem smart pod. Seperti yang digambar, ada dashboard Blink, dan ini adalah sebelah kiri adalah foto Arduino, yang sebelah ini dashboard Blink, dan yang paling ujung adalah manual book. Next, slide luaran 6, security maintenance, operasional, pemantauan dan pemeliharaan. Kontrol keamanan operasional. Sistem menerapkan detektif, mendeteksi kondisi sensor tidak normal melalui serial monitor dan Blink, preventive autentikasi token dan autentikasi akun, membatasi akses sistem, validasi keamanan selesai. Pencegahan, validasi sensor dan threshold, mencegah pompa aktif di luar kondisi yang ditentukan. Kolektif, pemeriksaan pelangkat, konfigurasi ulang dan atau restart ESP32 ketika terjadi gangguan. Kompensasi, sistem tetap menjalankan logika pendalaman lokal ketika koneksi Blink terganggu. Continuous monitoring, pemantauan dilakukan terhadap kelembapan suhu, kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, status pompa, dan koneksi ESP32. Next, manajemen insiden keamanan, event. Aktivitas normal sistem seperti pembaca sensor, alert, peringatan ketika terjadi kondisi tidak aman seperti sensor tidak terbaca, ESP32 kehilangan koneksi Wi-Fi atau Blink. Insiden, gangguan yang menyebabkan sistem tidak berfungsi sebagai semestinya. Respon insiden, identifikasi, pemeriksaan, perbaikan, menuju ke pengujian ulang. Gangguan pada layanan Blink Cloud mengikuti penanganan dan status layanan. Jenis insiden, Wi-Fi gagal terhubung, ESP32 offline, sensor gagal membaca data, relay pompa tidak merespon, dan authentication token tidak valid. Next, manajemen permasalahan, alur penanganan masalah. Seperti digambar, dijelaskan manajemen permasalahan pada sistem SmartPod IoT. Pemberitahuan insiden, selanjutnya ke analisa akan penyebab, penentuan solusi, persetujuan perubahan, penerapan solusi, dan pemantauan dan pelaporan. Data analis pemeriksaan dilakukan terhadap serial monitor, koneksi Wi-Fi, autentikasi token, sensor, relay, satu daya. Contoh solusi, memperbaiki konfigurasi, memperbaiki koneksi, menggantikan komposi membalui firmware. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada manajemen perubahan dan pemulihan, patch and vulnerability management, yang dimana pembaruan dilakukan terhadap
Arduino IDE, library ESP32, firmware, library sensor. Kerentanan ini diperbaiki melalui pembaruan kode dan konfigurasi sistem. Backup dan recovery-nya itu yang dimana source code, konfigurasi Blink, dan dokumentasi proyek dicadangkan secara berkala agar dapat dipulihkan ketika terjadi kehilangan data atau kerusakan perangkat, yang dimana alurnya itu update, backup, kemudian restore jika diperlukan. Selanjutnya itu ada end of life dan penghapusan sistem. End of life itu software atau library yang sudah tidak didukung akan diganti dengan versi yang masih mendapatkan pembaruan dan dukungan keamanan. Kemudian ada sunset kriteria yang penghapusannya itu dilakukan apabila software atau firmware-nya itu tidak lagi digunakan, kemudian memiliki risiko keamanan tinggi, serta telah digantikan oleh versi yang lebih baru. Kemudian ada data yang dihapus itu berupa Blink Authentication Token, SSID, password Wi-Fi, dan konfigurasi sistem. Pada sunset process itu ada backup source code dan konfigurasi penghapus firmware, konfigurasi lama, kemudian sanitasi informasi sensitif. Dan ini adalah pembuktian dari pemeliharaan keamanan sistemnya. Itu ada Blink dashboard plus serial monitornya, kemudian folder atau repository dokumentasi, lalu hardware dan komponennya, kemudian konfigurasi Blink atau AutoCAD. Selanjutnya adalah dokumentasi tim pada saat melakukan kerja kelompok. Sekian dari kami. Terima kasih.